Aku teringat istri dan anakku yang masih dalam kandungan, yang buat aku berpikir positif. Aku harus pulang. Aku nggak mau di sini. Kalian mau kemana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan memberikan asupan horor kepada kalian. Pada malam ini, saya akan membawakan kiriman cerita dari salah satu teman subscriber kita. Namanya Mas Rifki. Yang mana cerita ini dialami ketika Mas Rifki naik Gunung Munara di daerah Rumpin sama abang iparnya. Nah, kebetulan Mas Rifki ini juga punya YouTube channel, langsung aja kepoin YouTube-nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share channelnya. Saya taruh linknya di deskripsi. Oke, nggak usah panjang-panjang lagi openingnya. Lilin Malam Channel, ini adalah ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 15 November tahun 2019. Tepatnya pada hari Jumat. Waktu itu abang ipar aku memberitahu lewat WhatsApp sehari sebelum berangkat ke Gunung Munara. Ki, hari Jumat kita ke Gunung Munara yuk yang di daerah Rumpin. Nanti malam abang pulang ke rumah. Dan aku pun mengokekan ajakan abang ipar aku waktu itu. Dikarenakan abang ipar aku kerja di Karawang dan bisa ambil libur di hari kerja. Padahal aku libur di hari Minggu. Tapi aku sudah minta izin ke tempat aku bekerja untuk ambil libur di hari Jumat. Pas abang ipar aku sampai ke rumah, kami ngobrol-ngobrol sedikit dan lihat Google untuk sedikit menggali informasi tentang Gunung Munara yang esoknya akan kami daki. Malam pun beranjak larut. Kami memutuskan untuk istirahat. Singkat cerita, kami berangkat jam 3 sore karena kami tidak ada niat untuk mendirikan tenda di atas. Jadi kami bawa peralatan pun seadanya. Di perjalanan kami ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati pemandangan sekitar. Jarak tempuh dari daerah aku ke Gunung Munara memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dikarenakan kami keasikan ngobrol, sampai-sampai kami sempat salah jalan karena mengikuti arahan dari Google Maps. Disitulah awal mula ada perasaan yang gak enak yang mulai aku rasakan. Aku sempat nanya ke abang ipar, "Bang, apa kita nggak kesorean nanjak jam segini?" Kami sampai di pertambangan batu kurang lebih jam 5 sore. Dan dia pun menjawab, "Iya, emang udah kesorean sih, Rip. sempat dia melontarkan pertanyaannya kepadaku. Mau lanjut? Apa kita putar balik aja nih?" Dan aku pun menjawab, "Lanjut aja bang, nanggung, kita udah jalan udah cukup jauh." dia pun mengikuti kemauan aku ketika itu. Akhirnya kami mulai bertanya di mana tempat si Maksi sama orang sekitar sana. Singkat cerita, tibalah kami di tempat si Maksi. Kami mulai menyiapkan pembekalan seperti air minum, rokok, kopi, dan cemilan untuk di jalan pendakian nanti. Kami sampai di Simaksi kurang lebih sekitar jam setengah 6 sore. Aku sempat bertanya dalam hati, Jam setengah 6 sore, beneran mau nanjak? Dikarenakan aku pernah mendaki di sore hari di Gunung Batu Jonggol aman-aman saja dan tidak ada yang aneh. Naik sore, kemudian malamnya langsung turun. Dan oke lah, mudah-mudahan aman-aman saja. akhirnya kami berdua mulai berjalan dari Simaksi sekitar jam setengah 6 sore. Kami mau registrasi dulu. Dan aku pun bertanya ke penjaganya, "Pak, apa ada yang nanjak sekarang di atas?" dan si bapak itu pun menjawab, "Ada mas, rombongan keluarga." "Pak, kalau di jalan ada warung yang buka nggak di atas?" "Ada mas, bahkan ada yang buka 24 jam. "Wah, terima kasih Pak." Yang tadinya hati aku gelisah, setelah mendengar ada warung yang buka di jalan, perasaan aku agak sedikit tenang. Mulailah kami berjalan melewati pemukiman warga, dan beberapa menit kemudian kami mulai melewati perkebunan.
Udah cukup lama berjalan, mulailah kami memasuki hutan. Dikarenakan Gunung Munara ini nggak terlalu tinggi, jadi perjalanan dari tempat Simaksi ke puncak juga nggak terlalu makan waktu sampai berjam-jam. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan keluarga yang baru turun dari puncak dan sedikit menyapa dan bertanya. Maaf bang, apa di atas masih ada orang? Nggak ada lagi, Mas. Kita yang terakhir turun. Jawab rombongan itu. Dalam hati saya mulai kacau setelah mendengarkan itu. Tapi saya tetap berpikir positif, kan masih ada warung di jalan. Setelah kami jalan cukup lama, kami melihat ada warung di sana. Kami mendekat dan pingin istirahat. Setelah sampai di warung, ternyata warung itu tutup. Kita jalan lagi. Beberapa meter kemudian, terlihatlah warung yang posisinya berada di bawah batu. Lagi-lagi sama, warung itu juga tutup. Saya masih berpikir positif saat itu. Semoga aja warung yang ada di atas tidak tutup. Setelah kami berjalan beberapa meter, terlihatlah ada warung di sana. Kami menuju warung itu dan ternyata warung itu lagi-lagi tutup. Saya sempat berpikir, ketika di tempat Simaksi, kata penjaganya ada warung yang buka 24 jam. Tapi kok gak ada yang buka sama sekali. Gunung Munara ini ada juga tempat yang dikeramatkan dan menurut informasi setempat, dulu Bung Karno juga sempat ke sini untuk sekedar bersemedi. Sampailah kami berdua di bawah batu yang saya lihat ada aura mistisnya. Abang ipar aku pun ngajak foto-foto di tempat itu. Entah kenapa, aku sama sekali tidak ada nafsu untuk foto-foto di situ. Ditambah lagi mau masuk waktu maghrib. Pikirku saat itu udah mulai kacau. Dikarenakan di atas sama sekali nggak ada orang. Setelah foto-foto, kami lanjut naik ke puncak. Dan dari batu itu ke puncaknya nggak terlalu jauh, hanya beberapa meter. Kita lanjut berjalan lagi, melewati akar pohon yang menurut saya lumayan seram. Ditambah lagi bunyi hewan-hewan sekitar, membuat hawa mistisnya terasa. Beberapa menit kemudian, tibalah kami di puncak Gunung Munara. Untuk ke puncaknya, kita harus lewati kemiringan bebatuan sekitar 70-80 derajat. Ditambah lagi cuaca saat itu sangat mendung, pertanda hujan lebat akan turun, dan angin pun juga mulai kencang. Setelah selesai berfoto di atas, mulailah terdengar azan maghrib berkumandang. Kejadian horor pun mulai berdatangan. Ketika kami berfoto di puncak, abang ipar aku tiba-tiba bilang seperti ini. Ki, apa kamu mencium bau bangke? Dan aku ketika itu bilang, Nggak ada nyium apa-apa bang. sebenarnya aku juga mencium bau bangkai itu. Karena baunya hanya di sekitar situ aja, nggak pindah-pindah. Mulailah aku parno. Setahu aku, kalau lagi di gunung, mencium bau bangkai di sekitar kita, kemudian kita cari nggak menemukan sumber baunya, udah jelas. Itu adalah bau pocong. Spontan aku ajak abang ipar untuk turun dari puncak ke tempat yang agak datar, sambil nungguin azan maghrib selesai. Ketika aku mendengar azan waktu itu, agak sedikit lega. Intinya, apa yang kita alami di puncak, selama pendakian jangan diomongin di atas. Karena kalau kita omongi di atas, otomatis salah satu dari kita pasti ada yang panik. Dan aku udah panik duluan, karena mendengar omongan abang ipar aku mencium bau bangkai. Setelah azan selesai, kami pun lanjut turun dan mulailah ada yang aneh. Mulai angin bertiup sangat kencang,
Aku mencoba azan sambil berjalan. Ketika aku azan, tiba-tiba angin perlahan-lahan mulai tenang. Dan selesai aku azan, tiba-tiba angin itu kencang kembali, membuat aku semakin panik. Ditambah lagi hari pun mulai gelap. Jalan yang kami lalui pun mulai nggak kelihatan. Kami turun hanya berbekal cahaya dari powerbank yang ada senternya. Hujan pun mulai turun. Kepanikan aku pun semakin menjadi-jadi, dikarenakan hawa yang gak enak yang kami rasakan. Kami pun buru-buru berjalan. Kepanikan, hujan, petir, angin kencang serasa sangat komplit pada saat itu. Setibanya kami di warung yang berada di bawah batu, tiba-tiba bulu kuduku seketika berdiri semua. Serasa di situ ada sesuatu yang bikin aku tidak nyaman. Abang ipar aku mencoba mencairkan suasana, tapi tetap saja hawa dan perasaan aku udah nggak karuan. Kemudian kami melanjutkan jalan lagi. Saat di perjalanan, ternyata kami sepemikiran. Takutnya, abang iparku mikirnya, itu bukan aku. Begitupun sebaliknya, yang lagi sama aku bukan abang iparku. Kami berjalan dan terus berjalan ditemani dengan hujan lebat dan jalan pun mulai licin. Tibalah kami di warung. Abang ipar aku bertanya, Apa kita neduh di sini aja dulu Ki, sambil nungguin hujan berhenti? kemudian aku bilang, Terus aja bang, soalnya aku nggak nyaman di sini. akhirnya kami pun jalan lagi. Ketika kami udah jauh berjalan, kami pun bertemu persimpangan jalan. Ada yang lurus ke kiri dan ke kanan, sambil kami ingat-ingat jalan. Yang ke kiri ada jalan, tapi agak sedikit rimbun. Yang lurus ada jalan, tapi sepertinya itu adalah jalur air. Sedangkan yang ke kanan ada jalan, tapi setelah diingat-ingat, sepertinya bukan jalur awal kami naik. Akhirnya kami mencoba ambil jalur yang ke kanan, berharap jalur itu jalur yang benar. Kami berjalan menyelusuri jalur kanan, tapi ujung-ujungnya jurang. Akhirnya kami memutuskan untuk naik kembali dan mencoba ke tempat warung yang sebelumnya kami lewati. Sambil tergelincir, jatuh bangun karena jalannya licin. Di perjalanan pun kami berdua merasa seperti banyak sekali makhluk yang menunggu situ yang memperhatikan kami. Panik pun mulai pada puncaknya. Ketika kami naik, kami sama sekali tidak menemukan warung yang sudah kami lewati. Aku sambil berselawat dan baca sebisanya untuk menenangi diri aku. Kami menemukan sebuah batu di tengah jalan. Akhirnya, kami mencoba buat meneduh di batu itu dengan bekal satu jas hujan. Ketika itu kami meneduh dengan perasaan yang gelisah. Ketika waktu aku meneduh, aku teringat istri dan anakku yang masih dalam kandungan, yang buat aku berpikir positif. Aku harus pulang. Aku nggak mau di sini. Selang beberapa menit, terdengarlah suara yang sangat jelas di telingaku. Seperti ada yang berkata, Kalian mau kemana lagi? sontak aku mengajak abang ipar aku untuk mulai jalan lagi. Bang, ayo bang, jalan lagi bang. Akhirnya kami mulai lagi berjalan sambil mencari jalan agar bisa keluar dari sini. Akhirnya aku ambil kendali yang mencari jalur sambil beristighfar, selawat dan baca-baca sebisa aku. Aku coba ambil jalur air. Aku yakin kalau jalur air itu mengarah ke persawahan warga. Dan alhamdulillah benar, aku menemukan persawahan warga. Lega rasanya menemukan jalan keluar walau nggak masuk akal, karena sangat jauh dari lokasi kami keluar ke base camp. Ketika menemukan persawahan, aku perhatiin sekitar, sambil mencari sumber cahaya di rumah warga. Dan alhamdulillah, aku melihat ada rumah di sawah. Pas kami mendekati rumah itu, baru sampai di tengah-tengah sawah, kami disenter sama yang punya rumah itu.
Ngapain mas malam-malam di tengah sawah? Kata pemilik rumah itu. Kami berdua nyasar, Bu. Dan si ibu yang punya rumah itu pun memanggil. Sini mas, neduh dulu. Sesampainya kami di rumah itu, kami menceritakan kejadian yang sudah kami alami. Alhamdulillah, lega rasanya kami ditunjuki sama ibu itu arah pulang ke base camp. Singkat cerita, sampailah kami berdua di base camp sekitar jam 10 malam. Selama nyasar, kami berdua sama sekali tidak mendengarkan suara azan Isya. Sampai di base camp, barulah aku sama abang ipar aku ngomongin apa aja yang udah kami lihat. Suara-suara apa aja yang kami dengar, sambil ngopi-ngopi tipis. Pesan yang kita bisa ambil dari pengalaman Mas Rifki dan abang iparnya, jangan pernah menyepelekan seberapa tinggi gunung yang kita daki, karena gunung tetaplah gunung, dengan berjuta cerita dan mistisnya masing-masing. Cerita yang menarik. Saya sebagai narator undur diri. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.